Berlatar di Hong Kong, kisah diawali dengan memperlihatkan seorang bocah bernama Jintai di mana ia bersama anak-anak yang lainnya merupakan korban penculikan oleh para gangster yang tergabung dalam sindikat perdagangan organ manusia. Di waktu bersamaan, terlihat sekelompok pasukan bersenjata lengkap sudah bersiap di bawah pimpinan Inspektur Ming di mana mereka mendapatkan misi untuk melakukan penangkapan terhadap kepala gangster sekaligus pimpinan sindikat bernama Song Pa. Sebagai seorang penembak jitu, Ming mulai mencari posisi target dari jarak jauh menggunakan senapannya. Namun tanpa diduga ternyata keberadaannya diketahui oleh Jintai kecil. Yang untuk melakukan hal itu ia cukup hanya menggunakan teropong dari lubang sebuah botol kaca bekas. Mengetahui bakat istimewa yang dimiliki Jintai membuat Ming tercengang, namun di waktu bersamaan Jintai ditarik paksa oleh para penjaga di sana untuk segera dilakukan proses pengambilan jantungnya. Ming yang melihat hal tersebut pun sempat mengalami keraguan di mana ia memiliki dua pilihan antara menyelamatkan Jintai atau membidik Song Pa yang baru sampai di sana. Sehingga Ming pun mengambil keputusan beresiko yaitu ya, di mana Ming memilih menyelamatkan Jintai terlebih dahulu, namun akibat tembakan Ming tadi membuat posisi pasukannya diketahui oleh para penjaga sehingga pertempuran pun tak dapat terhindarkan lagi. Di tengah pertempuran itulah Ming berhasil menyelinap masuk ke dalam ruangan di mana Jintai akan dibedah dan dengan begitu mudahnya ia pun mampu melumpuhkan beberapa penjaga yang ada di sana. Pada akhirnya Jintai pun terselamatkan, namun akibat keputusan Ming tersebut, si bos gangster yang menjadi target utama mereka berhasil kabur sehingga sang kapten pun sangat amat kecewa, bahkan ia menghukum Ming dengan menurunkan Ming dari jabatannya. Singkat cerita, 10 tahun pun berlalu dengan Jintai yang kini telah tumbuh dewasa di mana ia telah diadopsi oleh Ming dan dididik menjadi seorang sniper hebat. Selain Jintai, Ming juga mengadopsi anak bernama Mei yang mana mereka berdua kini sedang mengikuti Akademi Sniper Elite Hong Kong. Selama pendidikan itulah diketahui jika Mei memang memiliki kemampuan di atas rata-rata, namun sayangnya ia terkesan egois dan licik, bahkan Mei suka menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya. Ketika selesai latihan, terlihat Ming sedang berbicara dengan Jintai dan dari sanalah Ming pun mengetahui sifat asli Jintai yang ternyata hampir mirip dengan dirinya. Sehingga ia pun memilih Jintai sebagai pewaris senjata sniper miliknya. Di keesokan harinya terlihat para siswa melakukan ujian akhir yang pesertanya diambil dari 10 orang siswa terbaik. Di mana dari sekian banyaknya peserta hanya Jintai dan Mei lah yang dinyatakan lulus. Singkat cerita, para pasukan sniper melakukan operasi penggerebekan terhadap Song Pa si bos gangster. Di mana Ming lantas menjadikan momen ini sebagai penebus atas kegagalannya pada 10 tahun yang lalu. Yang mana Jintai secara diam-diam ditunjuk untuk memimpin langsung tanpa melibatkan seorang Mei dalam misi tersebut. Terlihat Jintai bersama pasukan sudah berada di markas musuh di mana ia melaporkan bahwa keadaan di sana sudah kosong melompong sehingga informasi tersebut sontak membuat sang kapten curiga akan adanya seorang pengkhianat. Yang di saat mereka kebingungan itulah tiba-tiba ya, Jintai bersama pasukannya pun diserang habis-habisan oleh para musuh yang meski pasukannya tak tersisa, sang kapten memaksa Jintai untuk tetap melanjutkan misi. Namun di waktu bersamaan, monitor di ruangan pantau terputus sehingga Jintai pun bergerak seorang diri tanpa adanya arahan dari markas.
信号恢复了。 Setelah monitornya kembali menyala, terlihat Jintai masih hidup di mana ia berhasil menghabisi semua musuhnya. Melihat hal tersebut, sontak sang kapten pun kagum atas kehebatan Jintai. 立刻排查现场。是的。 Selesai dengan itu, sang kapten menyuruh Jintai agar mencari tahu soal adanya indikasi pengkhianatan yang setelah menyisir lokasi, ia menemukan sebuah laptop yang berisi tentang data transaksi penjualan organ manusia. Namun yang mengejutkan adalah ternyata Inspektur Ming berada di dalam data tersebut. Ming yang merasa tidak berkhianat pun segera menjelaskan bahwa semua ini adalah sebuah jebakan. Namun di sana tak ada seorang pun yang mempercayainya sehingga sang kapten pun memerintahkan pasukan untuk menembak Ming. Akan tetapi Mei melakukan perlawanan dan kekacauan pun tak dapat terhindarkan lagi. Setibanya Jintai ke markas, sang kapten ditemukan telah bersimbah darah di mana ia sempat memberitahu Jintai tentang pembelotan yang dilakukan oleh Ming dan Mei. Namun Jintai awalnya tidak mempercaya hal itu hingga tiba-tiba ia ditodong oleh Ming dari belakang disusul serangan dari Mei yang sejatinya sudah sangat membenci Jintai sejak dulu. Ketika sedang bertarung itulah Jintai seketika sadar jika yang dikatakan sang kapten ternyata benar sehingga ia pun terpaksa harus melumpuhkan ayah dan saudara angkatnya dengan sebuah tembakan. Di waktu bersamaan di luar terlihat si Koplok Songpa memerintahkan anak buahnya untuk meluncurkan sebuah basoka ke arah markas sehingga markas para sniper itu pun luluh lantah dalam seketika dengan menyisakan seorang Jintai yang selamat. Singkat cerita, 8 tahun pun berlalu diketahui kehidupan Jintai saat ini berubah sangat drastis di mana ia kini menjadi pemulung rongsokan yang di waktu bersamaan ia kedatangan seorang bocah yang tiba-tiba memanggilnya sebagai ayah. Dan ternyata bocah bernama Peng ini tengah dikejar oleh para preman pasar karena telah mencuri uang mereka. Jintai yang tak tahu apapun harus dikeroyok oleh para preman pasar. Bahkan tak hanya itu saja, mereka juga menguras paksa isi dompet Jintai sampai benar-benar tak tersisa. Setelah kejadian tersebut, Jintai lantas memaksa Peng menemui ibunya yang bekerja sebagai wanita pengencrut di sebuah bar. Bahkan Jintai sempat ditawari mencicipi apem si ibu sebagai ganti rugi. Namun karena Jintai menolak, si ibu mencenet bernama Li ini pun menyerahkan Peng untuk Jintai pekerjakan sampai semua hutangnya lunas terbayar. Namun dengan kehadiran Peng bukannya Jintai merasa terbantu, ia justru mendapat kejadian sial mulai dari Peng yang terpental dari kursi. Bahkan ketika sedang mencari rongsokan pun motor Jintai harus terguling akibat Peng melepas tangnya. Tak sampai di situ, si Onto Hot Peng hampir membunuh Jintai dengan sebuah baling-baling kipas yang sedang diperbaikinya. Namun meski begitu, Jintai tetap peduli dengan membelikan Peng buku bacaan anak karena ia tahu si Peng ini seorang anak buta huruf. Di malam harinya terlihat Li mendatangi Jintai sambil membawa makanan sebagai bentuk terima kasih atas ketulusan Jintai merawat si Peng. Bahkan di sana Li menjelaskan bahwa Peng bukanlah putra kandungnya melainkan anak dari kakak perempuannya yang mati karena overdosis dan meninggalkan banyak sekali hutang yang harus dibayar. Sehingga untuk melunasi hutang si kakak sekaligus menghidupi Peng selama ini, Li pun terpaksa memilih menjadi wanita pengencrut di sebuah bar. 时间不早了，我先走了。
Ketika Feng sedang asik belajar itulah tiba-tiba pensilnya terjatuh di mana ia kemudian membuka karpet penutup lantai dan menemukan seperangkat senapan berdebu yang disimpan Jintai 18 tahun yang lalu. Menyadari hal tersebut, Jintai pun segera menutup kembali karpet dan menyuruh Feng untuk segera tidur. Di keesokan harinya, Jintai yang terbangun dikagetkan oleh Feng yang membawakannya jajanan serta segepok uang. Di mana Jintai yang masih lulungu pun spontan menuduh Feng kembali mencuri, padahal uang itu didapatkan Feng dari hasil mendonorkan darahnya. Namun Jintai yang tak percaya pun langsung mengusirnya dari rumah. Setelah kepergian Feng, Jintai menemukan bercak darah di tangannya. Sontak ia pun menyadari jika Feng memang berkata jujur kepada dirinya, sehingga ia pun langsung menyusul Feng untuk dibawa pulang. Namun tiba-tiba ya, sekelompok orang tadi kenal datang dan membawa Feng pergi dari sana dalam sekejap. Film kemudian flashback kepada sosok Inspektur Ming yang ternyata masih hidup pasca ledakan dahsyat di markas sniper. Di mana kala itu nyawanya berhasil terselamatkan oleh Mei atas bantuan si dokter sindikat, dan akibat luka tembak di bagian jantung, Ming diwajibkan untuk melakukan transplantasi jantung. Namun si dokter menjelaskan bahwa tipe jantung yang sama dengan Ming sangat amat jarang ditemukan. Tak lama setelah itu, Songpa dan anak buahnya pun datang sambil menjelaskan kepada Mei bahwa Ming memang bekerja sama dengan dirinya, sehingga mendengar fakta tersebut, Mei sempat akan membunuh Ming, tetapi ya, di mana Mei memilih melawan Songpa. Yang ketika mereka terpojok itulah Ming memanggil anak angkat lainnya bernama Long untuk membunuh si Songpa. Kembali ke waktu sekarang, terlihat Ming menggantikan posisi Songpa sebagai bos gangster, di mana ia sedang menulis cek senilai 20 juta untuk diberikan kepada partner bisnisnya. Namun ketika cek tersebut diberikan, si partner malah mengejek Ming karena nominal uang tidak sesuai dengan perjanjian. Sehingga Ming yang kesal pun menyuruh Mei dengan skin birahinya untuk membunuh si partner saat itu juga. Selesai dengan itu, Mei memberitahu Ming bahwa Long telah mendapatkan tipe jantung yang sama dengan Ming, dan orang tersebut tiada lain adalah si Peng. Di waktu bersamaan, Jintai pun sampai di sebuah klinik yang sempat ia lihat bersama Peng tempo hari, di mana ia diam-diam memeriksa file arsip di ruangan dokter hingga diketahuilah bahwa Peng memang baru saja berdonor darah di sana. Namun yang mengejutkan adalah bahwa si Peng ini memiliki golongan darah langka yang biasanya sangat dicari para sindikat. Tanpa membuang waktu, Jintai pun berpura-pura sebagai karyawan klinik, di mana ia kemudian pergi menuju ruang bedah karena Jintai yakin jika Peng sudah berada di sana untuk diambil jantungnya. Setibanya di ruangan tersebut, hanya terdapat seorang dokter yang nampak curiga dengan gerak-gerik Jintai, sehingga penyamarannya pun harus terbongkar dengan si dokter yang langsung menyuntiknya dari belakang. Dan ternyata dokter tersebut merupakan orang yang sama ketika Jintai akan mengalami kejadian serupa pada 18 tahun yang lalu. Di sana, Jintai berhasil mematahkan tangan si dokter dan mendesak tentang keberadaan Feng saat ini. Namun di tengah interogasi tersebut, tiba-tiba
Iya, dari nama yang muncul pada telepon si dokter dapat dipastikan bahwa ternyata Mei sedang mengincar Jintai dengan tembakan jarak jauhnya. Setelah susah payah menghindari bidikan Mei, Jintai pun harus melawan anggota gangster lainnya yang pada momen inilah hormon adrenalin kita terpacu ketika Jintai berhasil membabat habis para anggota gangster meskipun seorang diri. Selesai dengan antek-antek, kini Jintai harus melawan saudara angkatnya sendiri yaitu Long. Sehingga pertarungan antara saudara pun tak dapat terhindarkan lagi. Sambil tertatih-tatih, Jintai berhasil kabur menuju rumahnya. Namun di saat-saat Jintai akan pingsan, beruntungnya Lee datang tepat waktu. Ketika Jintai terbangun dari pingsannya, ia melihat Lee yang sudah selesai mengobati luka di tubuhnya. Tak lama setelah itu, Lee pun menanyakan tentang keberadaan Feng. Hingga di sana, Jintai memberitahu Lee jika Feng telah diculik oleh organisasi penjual organ manusia. Mengetahui jika Feng telah diculik, seketika Lee pun cerik. Bahkan ia sempat mau melapor polisi, namun dengan tegas, Jintai mengatakan bahwa ia akan mengatasi masalah tersebut dengan caranya sendiri. 我会有办法的。 Setelah bersiap di posisinya, Jintai lantas meminta Lee untuk berpura-pura menggadaikan kalung yang berhasil ia jamret semalam. Dengan tujuan agar Long si pemilik kalung terpancing keluar, dan benar saja strategi itu berjalan dengan mulus sehingga... 我地上捡的它。 Namun alih-alih menghabisi Long, Jintai justru meminta Long agar diantar ke markas para gangster yang entah untuk apa tujuannya. Namun sesampainya di ruangan operator, Jintai pun langsung menghabisi Long saat itu juga. 否则， Dari sini terkuaklah jika rencana Jintai dan juga Lee yaitu untuk memindahkan aset keuangan para sindikat ke dalam rekeningnya. Di mana aksi tersebut benar-benar membuat Mei dan gangsternya ketar-ketir sehingga mereka pun sepakat untuk menyerahkan Feng asal semua uang mereka dikembalikan. 成交。明天晚上12点， 可以。 城东烂尾楼。 Tepat di atas sebuah gedung yang terbengkalai, terlihat Mei sedang mengawasi umpannya yaitu Feng yang sudah terikat di sebuah kursi. Hingga tak lama kemudian Lee datang menghampiri Feng sambil membawa flash disk berisi uang sesuai kesepakatan. 金泰，我告。叫个女。 Setelah mengetahui jika yang datang bukanlah Jintai, maka situasi pun mulai tak kondusif karena di suatu sisi Mei harus menahan tembakannya untuk memastikan Feng tetap hidup. Sehingga dengan terpaksa ia harus mengandalkan anak buahnya untuk menghadang langkah Lee dan Feng yang berusaha kabur melarikan diri. Namun di saat mereka berhasil menghadang, tiba-tiba...
Ya, Jintai membuktikan dirinya sebagai seorang sniper hebat di mana ia berhasil membunuh pasukan Mei satu persatu. Melihat pasukannya habis tak tersisa, Mei pun akhirnya turun tangan untuk menangkap Li dan juga Peng. Melihat Li disandra, Jintai pun berpindah tempat dengan tujuan untuk mengatur ulang posisinya meski ia dihadapkan pada pilihan yang sulit karena jika salah perhitungan sedikit saja, maka Li lah yang nantinya akan tewas tertembak. Beruntung, kursi yang sedang diduduki saat ini mengingatkan Jintai pada kursi yang sempat mengempaskan tubuh Peng ketika di rumah. Sehingga Jintai pun memutuskan menembak per kursi tersebut dan... Selesai dengan itu, Li bergegas membawa Peng pergi dari sana. Namun ketika Li akan kabur menggunakan mobil, di sana sudah ada Inspektur Ming yang langsung membunuh Li dengan Feng yang berhasil dibawa hidup-hidup untuk diambil jantungnya. Ketika operasi pembedahan akan dilakukan, Jintai terus melakukan serangan sehingga Ming pun mengerahkan 3 sniper kepercayaannya untuk melakukan perlawanan di bawah komando darinya. Namun mereka sudah salah besar karena 3 orang sniper tak cukup untuk menghentikan Jintai seorang diri yang hal itu dibuktikan ketika ia berhasil mengalahkan mereka semua dengan cukup mudah. Selesai menghabisi 3 sniper cupu, kini Jintai benar-benar memberutal di mana ia mulai merangsang masuk ke markas dan berhasil menghabisi semua penjaga. Setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya Jintai bisa bertatap muka langsung dengan Ming seperti dulu. Dan tanpa rasa takut, Jintai melucuti semua atributnya seolah-olah membiarkan dirinya ditembak oleh ayah angkat sekaligus mantan gurunya. Dan benar saja, tembakan Ming tak cukup menghalangi Jintai untuk terus berjalan menggendong Peng, di mana momen ini persis seperti yang dilakukan Ming ketika menyelamatkan Jintai kecil dulu. Sehingga Ming pun merasa malu sendiri dengan perbuatannya sebelum kemudian ia pun akhirnya tewas karena penyakit jantungnya. Setelah semua selesai, Feng yang hidup sebatang kara pun kini dibesarkan oleh Jintai, si pemulung rongsokan berhati mulia yang sudah dianggap Feng sebagai ayah kandungnya sendiri. Dan dengan begitu, film pun tamat. Saya Sarbongi dari Barudak Film mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.